نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, syukur alhamdulillah pada malam hari ini ternyata sudah pertemuan ke yang 67. Padahal 1 tahun itu ada sekitar berapa minggu? 40? Oh 52. Jadi ini sudah 1 tahun lebih 3 bulan ya. Insya Allah kalau dibilang saya lebih pintar ya enggak, lebih berkompeten juga enggak gitu ya. Ya mungkin karena saya diamanai aja ya, untuk isi materi pada kesempatan malam hari ini. Jadi insya Allah ya kita sama-sama belajar. Setuju ya? Sama-sama belajar. Setuju. Tema pada malam hari ini adalah the true testifying. Jadi apa the true testifying ini ya? Memahami tujuan hidup hakiki. True itu hakiki ya. Jadi memahami tujuan hidup yang hakiki. Kalau kita bahas tentang tujuan hidup manusia, sebenarnya kita ini pengen apa sih? Pengen apa kira-kira kita? Pengen duitnya banyak? Pengen nggak? Pengen. Pengen makan yang enak? Pengen. Baru awal-awal udah bahasanya udah berat gitu ya. Pengen sugih, pengen mangan sing akeh, sing enak, betul? Pertanyaannya begini, simpel aja. Makan enak itu biar apa? Sugih itu biar apa gitu? Kira-kira buat apa? Benopo loh. Coba tulis. Pengen sugih itu benopo? Sembarang keturutan. Nek sembarang keturutan itu ben apa? Bahagia. Jadi pengennya bahagia apa sugih? Bahagia. Jadi ingat ya, memang kita hidup di dunia itu pengen bahagia, betul ya? Kadang-kadang itu begini. Saking pengen bahagia lewat jalan sugih, ternyata bahagianya nggak tercapai, sugih juga nggak tercapai. Itu akhirnya jadi masalah. Kenapa kok jadi masalah? Stres. Jadi stres karena mikirin sugih gak sugih-sugih, akhirnya stres. Padahal sebenarnya ada banyak jalan untuk bahagia, tidak harus dengan sugih, kan gitu ya. Ya kenapa begini? Ya oke lah, pengen sugih boleh lah dikejar kekayaan itu. Tapi mengejar kebahagiaan boleh gak? Ya boleh. Dan mungkin itu yang perlu kita lakukan. Nah, sekarang kalau kita bicara bahagia itu sendiri, standarnya itu apa sih kalau bahagia itu? Standarnya tadi, kalau semua kebutuhan aku terpenuhi maka saya itu bahagia. Semua kebutuhan terpenuhi, semua ya, semua. Dari yang kecil sampai yang besar. Pengen mobil, keturutan. Pengen makan enak, keturutan. Pengen rumah mewah, keturutan. Pengen masuk surga, keturutan gitu. Pengen
kata Pak Hadi tadi? Keturutan juga. Gitu. Bahagia tenang kalau semuanya keturutan. Ya. Kalau kita memahami bahwa semua keinginan kita itu dituruti dan itu menjadi bahagia, berarti standar kebahagiaan kita itu nggak jauh-jauh dari materi, betul nggak? Kan begitu, nggak jauh-jauh dari situ, karena semuanya keturutan. Coba kita lihat, ya, kita lihat nih, ini ada banyak contoh, ya, ada banyak contoh di dunia ini, ya, gitu. Seperti mungkin yang kita inginkan. Contoh, yang pertama nih, tahu dia? Tahu ini nggak? Michael R. Jordan. Nama aslinya itu Michael Jordan. Cuman karena dia pebasket yang handal, luar biasa, dan ketika dia memasukkan bola, ya, karena basket, dia seperti orang yang terbang memasukkan bola, maka dikenal sebagai Michael R. Jordan. R itu kalau bahasa Inggrisnya itu udara, Pak. Beda dengan kita. Kalau R di tempat kita itu air, Pak. Ya, air yang Jawa itu banyu, itu udara. Tapi nek wong Inggris itu udara, terbang, ya. Jadi Michael R. Jordan ini orang yang dari sisi popularitasnya terkenal, sangat terkenal, sangat terkenal. Kaya, sugihnya luar biasa. Raja olahraga bola basket sepanjang masa. Bercerai tahun 2006 setelah ketahuan memiliki selingkuhan dan harga selingkuhannya itu 50 miliar. Nek harga selingkuhannya itu 50 miliar, kira-kira duitnya piro, Pak? Ratusan miliar. Duitnya akeh. Bahagia enggak? Enggak. Kenapa enggak bahagia? Buktinya itu. Bercerai. Berarti kan enggak bahagia. Jadi apa? Ketenaran, kekayaan itu belum tentu membuat kita bahagia. Sekarang saya tanya, Pak, kalau Michael R. Jordan ini kira-kira pengen mobil keturutan nggak? Pengen makan enak keturutan nggak? Pengen rumah mewah keturutan nggak? Keturutan. Tapi kenapa hidupnya nggak bahagia? Cerai tahun 2006. Selingkuhan aja harganya 50 miliar. Pemahaman hidup kurang pas. Jadi kalau kita mengejar yang namanya kekayaan, semua kebutuhan kita itu terpenuhi itu, Pak, itu kadang-kadang nggak bahagia, Pak. Contohnya itu begini. Contohnya, bahagia itu kalau bagi kita seneng kan, betul nggak? Betul ya. Contoh nih, makan daging seneng nggak? Sate gulai daging seneng nggak? Bahagia nggak? Bendino tak pangani daging sate gulai selama 3 bulan, seneng apa orang? Loh kok ora seneng? Katanya makan enak itu seneng. Kenapa kok nggak seneng? Belum benar. Jadi pertanyaannya, nek makan enak itu sudah gak enak, bener itu gak enak ya, betul gak? Terus apa yang jenengan cari? Jenengan, Pak, tiap hari makan tempe, begitu makan daging enak gak? Enak. Bendino makan daging selama 1 tahun enak gak? Enak.
gak enak. Itulah yang ada di kepalanya manusia. Karena mungkin kita ingin ngapunten Mbak ya, dari sisi keuangan mungkin kita ini nggak banyak duitnya, sehingga kaya, sugih itu menyenangkan buat kita. Semua bisa dibeli keturutan, itu menyenangkan Pak buat kita. Tapi yakin nanti sama sudah wong sugih itu bosen Pak, nggak menyenangkan. Seperti jenengan yang tiap hari makan daging, karena sekarang jadi sugih Pak, makanya berharap kan begitu. Semua bisa dibeli karena merasa wong sugih. Termasuk Michael R. Jordan, karena semua bisa dibeli, bahkan wanita pun bisa dibeli. Wanita bisa dibeli, kemaksiatan bisa dibeli, kemudian narkoba bisa dibeli nggak? Bisa dibeli Pak. Apakah membuat dia bahagia? Tidak. Anak kecil Pak, anak kecil masang kancing baju terus berhasil, seneng nggak? Seneng. Jenengan masang kancing baju tiap hari berhasil, seneng apa enggak? Ya. Kenapa enggak? Biasa aja. Biasa. Enggak seneng Pak. Jadi ada namanya, karena orang kaya itu kan katanya ada kepastian, jadi semua itu pasti bisa kita miliki, kita beli. Tapi ternyata manusia itu juga membutuhkan ketidakpastian atau sesuatu yang disebut dengan variasi. Jadi nek makan daging terus itu gak enak Pak. Kadang-kadang pengen puntutnya gedang gitu kan, pengen sing aneh-aneh, pengen apa jenenge emplek-emplek pakai pete, pakai tepung, itu begitu. Itu saya alami Pak. Awalnya. Jadi saya itu kan trainer yang keliling kemana-mana tuh, masuk hotel, keluar hotel. Yang namanya makanan daging, makanan sosis, makanan yang menurut jenengan mungkin enak pun blenger Pak. Jadi lihat masuk ke hotel mau makan itu males Pak. Kenapa males? Ketemunya gitu aja Pak. Masuk hotel, keluar hotel. Itu pekerjaan saya juga gitu, ngisi training di mana dan mana. Jadi makanan enak. Teman-teman itu namanya kalau sudah menyambut tamu itu kan pengen apa aja gitu. Mau ikan-ikanan, mau daging-dagingan, mau hasil laut, udang, kepiting, cumi, apa aja bisa dituruti. Jadi kalau saya dari Jakarta pulang ke rumah sini itu bilang sama ibu saya, zaman ibu saya masih hidup, Bu, pengen lento, Bu, pengen emplek-emplek. Emplek-emplek itu tadi yang tepung ada petenya itu di emplek-emplek gitu ya. Terus putu pisang itu direbus atau dibungkus apa direbus? Direbus, setelah itu dipeleket kayak sambal. Wah enak banget. Mungkin jenengan itu sudah tiap hari makan kayak begitu sehingga pengennya yang daging-daging kayak begitu. Yakinlah itu bosan juga. Makanya kita butuh apa namanya? Variasi. Betul ya? Orang sugih itu begitu Pak, hidup normal nggak enak buat dia butuh yang menantang. Apa itu? Salah satunya itu selingkuh. Kenapa? Kalau bojone bisa Pak. Maaf bosan. Dia butuh variasi. Pertanyaannya, nanti kalau begitu terus bagaimana? Jadi ternyata itu begini, kebahagiaan itu bukan terpenuhinya apa yang menjadi semua keinginan kita, bukan itu. Bahagia itu bukan di sini. Terus bahagia itu di mana? Nanti tak sampaikan ya. Ini baru pembukaan. Setuju ini? Setuju. Ini kok ada serius banget ini. Santai aja sambil minum kopi, sambil dimakan cemilan ya.
Ada lagi. Tahu Al-Walid bin Talal Al-Saud, Pangeran Arab Saudi? Tahu Pak? Nggak tahu. Oke. Kalau nggak tahu saya kasih tahu. Memiliki kekayaan yang tercatat 200 triliun. Pengen apa Pak? Jenengan punya duit 200 triliun? Kekayaannya itu Pak 200 triliun. Menceraikan istrinya dan meninggalkan 2 anaknya. Seorang pangeran Arab Saudi. Kalau dia bahagia Pak, nggak mungkin menceraikan istrinya itu Pak. Kalau dia bahagia Pak, nggak mungkin meninggalkan anaknya. Kalau menceraikan istri berarti sama istrinya nggak bahagia kan begitu ya. Kalau dia meninggalkan anaknya berarti sama anaknya itu nggak bahagia. Padahal duitnya wakil 200 triliun, bayangkan Pak. Makanya apa ya, kadang-kadang itu begini. Kenapa kita itu nggak sugih? Karena duit gede nggak kebayang di kepala kita. Coba dengan dikasih uang 200 triliun, kira-kira digowo tuh. Tadi kira-kira digowo 200 triliun. Nanti baca. Pakai apa? Beli buat rumah yang mewah. Justru itulah kenapa nggak dikasih 200 triliun, karena rumah mewah itu cukup 5 miliar selesai. Nggak harus 200 triliun. Pengennya mau rumah mewah standarnya beliau itu bisa jadi nggak kebayang juga rumah mewah itu opo sih. Jangan-jangan rumah mewah bagi beliau cuma 1 miliarnya cukup, nggak sampai 5 miliar kan begitu. Kadang nggak kebayang. Pengen makan enak Ustaz. Lo makan enak, enak-enaknya makan tuh apa sih? Kan daging opo sih, daging sing restoran kayak katanya Dimas apa itu? Tomahawk atau apa itu yang sakonnya itu harga 1 juta atau berapa? 1 on daging itu harganya 1 juta. Paling enak mungkin itu, ya. Tapi nggak banyak. Kenapa nggak banyak? 5 juta, 10 juta sudah selesai, kenyang. Nggak harus 200 triliun. Ada lagi? Tahu siapa dia? Barack Obama. Kalau sama ini kenal ya? Nah, kenal. Tahu lah gitu. Tahu. Presiden Amerika. Pernah tinggal di Indonesia. Tenar nggak? Tenar nggak? Duitnya banyak nggak? Punya kekuasaan nggak? Presiden ke-44 Amerika Serikat, menjadi presiden dengan menorehkan prestasi, kemampuan berbicara yang luar biasa, dan dia menjanjikan 300 triliun bagi Israel untuk memerangi kaum muslimin. $300 triliun untuk memerangi kita. Barack Obama. Hidupnya bahagia? No. Kenapa kok gak bahagia? Mungkin kebahagiaannya itu apa memerangi kita, karena apa? Merasa terancam dengan adanya kita. Jadi gak bahagia. Tahu dia? Elvis Presley, Elvis King Presley, yang sampai hari ini keluarganya itu masih mendapatkan setoran royalti. Pemain musik terkenal nggak? Sangat terkenal. Tapi mungkin zamannya Pak Haji ya, bukan zaman kita. Bahkan di Indonesia tuh ada yang mirip-mirip sama dia. Masih kan kepada dia? Lupa ya. Saya juga lupa siapa ini. Tapi ada biasanya berpakaian kayak dia. Penyanyi dangdut. Raja pop Amerika Serikat dan dunia, hartanya bahkan masih mengalir hingga kini, meninggal overdosis dan kecanduan narkoba.
Pertanyaannya, bahagia nggak? Tidak. Gak bahagia. Duitnya akeh Pak, semua bisa dibeli Pak, semua keinginannya bisa terpenuhi. Tapi bahagia? Tidak. Sekali lagi, ini adalah bukti yang menunjukkan bahwa banyaknya uang itu belum tentu membuat kita bahagia. Ketenaran, keterkenalan, popularitas belum tentu membuat kita bahagia. Makanya Islam itu tidak menstandarkan kebahagiaan itu kepada materi. Standar bahagianya orang Islam itu bukan terpenuhinya semua kebutuhan hidupnya, bukan. Standar kebahagiaannya Muslim itu bukan banyaknya uang. Beda dengan yang namanya kapitalisme. Ideologi kapitalisme seperti saat ini, yang semua orang itu merasa bahagia ketika duitnya banyak. Jangan gumun. Orang itu duitnya akeh, omahe magung-magung, itu bahagia Pak. Kenapa? Utangnya akeh. Tiap bulan dikejar-kejar sama bank, suruh bayar cicilan dan segala macamnya. Bisa jadi jenengan ini orang yang hidup biasa saja, nggak punya utang, nggak ada yang ngejar-ngejar, tiap hari minum kopi pagi-pagi sambil rokokan cetak-cetut. Itu paling bahagia sedunia. Betul nggak? Nah itu maksudnya. Coba lihat aja, bisa jadi orang-orang yang rumahnya mewah-mewah itu belum tentu bahagia Pak. Katanya duitnya banyak Pak katanya, tapi makanannya nggak bisa Pak. Kenapa nggak bisa? Kolesterol, asam urat, diabetes, jantung dan segala macamnya. Nggak bisa Pak. Mendingan jenengan kan gitu, makan wak klothok iwak asin enak minta ampun. Gitu. Mereka duitnya akeh Pak, tapi ra iso mangan enak. Bendino mangane bubur. Pertanyaannya, sugih mangane bubur enak apa ora? Gak enak Pak. Duitnya akeh mangane bubur. Ora enak betul enggak? Nenek sugih mangane bubur, ora usah sugih aku bendino ngene mangan bubur. Bahkan gratis, gak perlu beli. Kok iso gratis kan? Bacaan hampir bendino nek ngene. Nek jenenge bubur itu jarang apa sing nggawa mule. Sing digawa mung iwak etok. Nasinya tuh jarang yang mau ngambil pun dikit-dikit. Rumah mewah Pak, rumah gede Pak, tapi ra iso manggoni. Kenapa ra iso manggoni? Anake ning luar negeri mungkin ning ndi gak jelas, bojone sibuk juga menuju apa? Meraih karirnya, membangun karirnya. Dia sendiri berbisnis begitu. Jadi rumah gede, rumah mewah sing nggoni sapa? Pembantune. Coba. Gawe omah apik-apik sing manggoni pembantune sampean kesel-kesel kok mulai turu sesuk isuk ngangkat meneh kerja. Coba bayangin. Enake ning ndi? Mending rumah biasa saja, kumpul istri, kumpul anak, meskipun keterotosan udan, adem-adem enak melungker kan gitu. Lah daripada melungker karo pembantu kan ya benar juga bi coba. Mobil Alphard, tapi tiap hari duduknya di kursi roda, terus enaknya ku ning. Mending jenengan kaya Pak sewarungan kos utangan kan gitu ning sawah, mbok nek panas mbok piye nek angin isi sehat wae sambil guyur-guyur macul-macul seneng kan gitu. Daripada dia jaketan berukut kademen
neng kursi roda. Buat apa, Pak? Pertanyaannya, apakah kekayaan seperti itu yang jenengan inginkan? Apakah seperti itu? Enggak. Makanya Pak, gitu loh. Kadang-kadang orang itu sawang sinawang. Belum tentu. Serius. Saya itu pernah mengalami Pak, hidup di Jakarta. Punya mobil, kalau dari si mobil ya lumayan lah Pak. Bukan sekelas Avanza, di atasnya Avanza. Tapi gak bisa makan Pak. Serius. Itu saldo di rekening cuma 100.000 doang. Sampai saldo di rekening 100.000 orang yang diusut, yang desa. Itu saya aman Pak, saya tenang. Orangnya Jakarta tenangnya gitu tuh. Kenapa Ustaz? Bacaan no. Meskipun saldo gak ono, Ustaz bacaan. Bubar bacaan dongo-dongo diwenehi sangu. Jadi panganan itu duit itu. Ning Jakarta sopo sing arep ngundang karo bacaan ngono. Ning desa duit 100.000. Ramban saya iso Pak. Ning Jakarta ya ramban ning ndi? Ning mola dirambani. Nyawet ditangkepi kabeh. Dan itu permasalahan. Artinya apa? Belum tentu orang yang sugih kae itu bahagia, belum tentu Pak. Kenapa? Karena kebahagiaan itu salah satunya kalau disandarkan kepada hawa nafsu. Standar tadi yang kita semua kebutuhan kita itu terpenuhi. Karena apa? Karena nafsu kita kan, karena keinginan kita kan. Lah kalau standar kebahagiaan itu disandarkan kepada hawa nafsu, tinggal kita mengelola hawa nafsu aja, betul nggak? Meskipun minum kopi kalau kita merasa bahagia, bahagia nggak kita? Meskipun kita makan lento, kalau kita bahagia, bahagia nggak? Jadi bahagia kita itu kan di sini kalau disandarkan kepada hawa nafsu, betul nggak? Tak perlu pakaian mewah, sarungan, kaosan, itu supaya enak bahagia, sebenarnya ngomong. Salah juga. Chung Mung Hun, ada yang kenal nggak Chung Mung Hun? Kenal. Jenengan tahu nggak mobil Korea? Yang sekarang terkenal lagi laris, tahu nggak? Korea, mobil Korea. Ada namanya Hyundai. Tahu Hyundai? Sampean tahu mobil Pajero nggak? Fortuner tahu? Yang lebih mahal dari Fortuner dan Pajero tahu? Punyanya Hyundai. Namanya Palisade. Hyundai Palisade itu harganya 800 sampai 1 M lebih. Ini Pak, bosnya Hyundai. Pemilik industri raksasa Hyundai Motor memberikan sogokan sebesar 5 triliun untuk bisnisnya di Korea Utara. Bunuh diri dan melompat dari lantai 12 di gedungnya dia sendiri pada tahun 2003. Bosnya Hyundai. Kalau dia bisa ngasih uang sogokan 5 triliun Pak, kira-kira duitnya berapa triliun? Wis lebih lah dari itu, betul nggak ya? Tapi hidupnya gak bahagia Pak, sampai dia bunuh diri, jatuh dari lantai 12 kantornya dia. Gak bahagia. Kenapa? Banyak tekanan. Misalkan Pak Muklis nih, dodolan molen. Sekarang nggak pakai gerobak nih, pakai permanen, koyok Mitsui gitu, tapi ini molen. Butuh investor banyak dan mau ya investasi, buka cabang, nggak usah kakek 10 investor.
Terus dari sisi keuntungan lambat Pak. Kira-kira investornya ngomel? Ngomel terus bentino. Wah, karena ngomel, ya apa caranya cepet bisa mengembalikan keuntungan dalam waktu singkat? Buka investasi lagi. Jadi 30 Pak. Duit masuk nggak? Masuk. Ngomong sih ngomel-ngomel duit, gak ngomel itu loh keuntunganmu. Padahal bisnisnya mungkin enggak untung sebesar itu. Berikutnya wong 30 lagi ngomel enggak? Ngomel. Tadi domeli wong 10, saiki domeli wong 20. Tapi orang lain Pak lihatnya, wah, Pak Mukhlis orang yang sukses. Warungnya 30. Api-api ben warung, rame. Wah, orang itu nganggep Pak Mukhlis itu keren, tapi di balik itu dosa stres gitu. 30 orang itu nagih beliau terus. Pertanyaannya, pernah nggak ada di kepala kita bayangan seperti itu? Ya kan nggak pernah kan? Karena kita nggak pernah mengalami. Itu dinamakan rumput tetangga lebih hijau. Jadi Pak Mukhlis, daripada buka cabang pulau-pulau begini, mending aku dorong gerobak kalau sing ngaji aku. Makanya dengan kondisi yang sekarang perlu disyukuri kan? Disyukuri. Kalau begitu hidup miskin aja terus tadi. Oh salah juga itu. Ya tetap. Jadi apapun yang kita miliki harus disyukuri dan berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Jadi ternyata apa? Ternyata kekayaan, ketenaran, kekuasaan, dan materi tidak menjamin kebahagiaan bagi manusia yang telah menciptakan titik puncak dalam hidupnya, tetapi mereka tidak menemukan ketenangan di sana. Jadi mungkin kekayaan membuat kita menjadi di atas titik puncak. Ketenaran kita juga di atas, di puncak. Kekuasaan juga membuat kita di puncak. Banyaknya materi kita juga mungkin ada di puncak. Tapi ketika kita ada di puncak, belum tentu kita merasa tenang, bahagia, menemukan ketenangan. Atau dibalik apa tuh? Tahu dia Soko Asara? Ini sekte, ya, sebuah sekte, pemimpin sekte Aum Shinrikyo dulu di Jepang itu ya. Tahun 95, pengikutnya melepaskan gas sarin membunuh 12 orang dan melukai ribuan yang lainnya. Hidupnya acak-adul, sugih-sugih, melarat, pokoknya sekolah orang gelandangan dan segala macam. Tapi hidupnya juga tidak bahagia. Tahu dia? Tahu nggak? Lia Eden menyatakan dirinya sebagai malaikat Jibril yang menghapus seluruh agama lain. Hidupnya bahagia? Tidak, Pak. Ternyata kemiskinan dan spiritualitas juga tidak menjamin kebahagiaan hidup. Ada sebagian kelompok, sebagian agama yang mengatakan begini, mungkin jenengan pernah dengar, bahwa manusia terdiri dari dua bagian, yaitu jasmani dan rohani. Di mana jasmani itu berupa benda, dan rohani itu berupa spiritualitas. Jasmani dan kalau kebanyakan ngurusi jasmaninya, rohaninya nggak terurusi, maka dia tidak bahagia. Hidupnya penuh dengan kemaksiatan, katanya begitu. Maka teorinya adalah apa? Meninggalkan segala macam yang sifatnya duniawi.
ditinggalkan semuanya. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa perilaku-perilaku di duniawi itulah yang membuat spiritualitasnya itu ternodai, tidak bagus. Banyak melakukan kemaksiatan gara-gara duniawinya itu. Maka kesimpulan mereka, dunia ini harus disingkirkan. Gak ngurusin dunia bablas. Nikah enggak nikah. Makan banyak puasanya. Apalagi suruh kerja, suruh enggak, pokoknya kerjaannya mau ngurusi spiritualitasnya. Apa tuh ngurusi spiritualitasnya? Ya mungkin apa ya, beruzlahkah, bertapakah, kemanakah, kan gitu ya. Pokoknya gak ngurusi dunia. Atau yang kedua, gara-gara spiritualitas, gara-gara manusia itu terhubung dengan Tuhan, itulah yang membuat manusia tidak bahagia. Kenapa kok tidak bahagia? Karena dia tidak bisa memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Kebalikannya teorinya. Seperti siapa? Seperti raja-raja itu. Raja-raja itu ekspansi kemana-mana, menjajah. Untuk apa? Biar dapat kekayaan, biar dapat sumber daya makanan, biar dapat popularitas, biar dapat kekayaan. Pertanyaannya, apakah seperti itu Islam ini? Yang meninggalkan segala duniawinya, gitu ya. Jadi sama di nikah ora gelem, makan banyak puasanya, kan begitu ya. Kerja juga enggak, maka apa? Yang penting pokoknya dekat sama Allah. Kenapa? Karena duniawi itu akan melalaikan kita, karena duniawi itu akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kata mereka. Kenapa? Berpahaman seperti agama yang lain itu bahwa manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani, di mana ketika orang itu fokus di jasmaninya, ngurusi jasmaninya, maka rohaninya akan ditinggal. Kalau ngurusi rohaninya, maka jasmaninya ditinggal. Pertanyaan, kalau Islam bagaimana? Apakah seperti itu? Sekali lagi, ternyata kemiskinan, spiritualitas juga tidak menjamin kebahagiaan hidup. Terus bagaimana teorinya? Apa yang kurang pada semua itu? Kurangnya apa ini? Kaya juga enggak, miskin juga enggak, ketenaran juga enggak. Apa yang kurang pada semua itu? Apa kunci kebahagiaan hidup kalau begitu menurut Islam itu apa kuncinya? Apakah syahadat itu adalah kunci kebahagiaan kita? Mungkin. Kalau syahadat tok Pak, maka bukan. Jika tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka itu bukan bila tanpa makna. Artinya apa? Nek ngomong ikut tok Pak, kemudian kita jadi bahagia, gak iso. Kenapa kok gak iso? Padahal saya sudah bersaksi bahwa tiada sesembahan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa kok bukan? Contoh, tahu ini Pak? Robot, manusia dan robot. Pertanyaannya, nek robot itu ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kira-kira bahagia? Kira-kira bahagia kan?
Hidupnya tentram nggak? Loh kok nggak, kenapa? Jika Robert tadi mengatakan syahadat masuk kepada Islam, kah dia? Tidak. Kenapa kok tidak? Tidak, karena dia tidak menyadari apa yang dia lakukan, nggak sadar terhadap apa yang dia lakukan, dia ucapkan. Tidak, karena dia tidak mengetahui kenapa dia berislam. Tidak, karena dia tidak memahami konsekuensi dari syahadat itu. Tidak, karena dia nggak punya kesadaran. Tidak, karena dia tidak punya pemikiran. Tidak. Artinya apa? Begitu pula umat Islam, meskipun umat Islam itu sudah mengucapkan syahadat, tapi kalau dia tetap tidak ada kesadaran kepada Allah, tidak punya pemikiran terhadap Allah, tidak punya koneksi kepada Allah, dia ngomong tok, gak bisa itu disebut bahagia, tidak bisa disebut dia itu berislam dengan benar. Terus bagaimana kuncinya? Kuncinya ini ada namanya al-idrak as-silatu billah. Apa itu al-idrak as-silatu billah? Al-idrak as-silatu billah adalah kesadaran yang penuh seorang manusia bahwa setiap perbuatannya akan dilihat oleh Sang Pencipta. Kesadaran bahwa dia diawasi terus, kesadaran bahwa dia itu merasa sebagai makhluk dan ada Allah sebagai Sang Pencipta. Kesadaran bahwa dia ini sebagai makhluk punya koneksi kepada Allah, punya hubungan kepada Allah sebagai Pencipta. Aku ki menungso ana pangeran, ana pangerane. Aku ki menungso ana pangeran sing ngatur aku. Punya itu setiap saat. Sadar. Jadi apapun yang kita lakukan, ketika kita memiliki kesadaran diri kita terhadap Allah, disitulah letak kebahagiaannya. Contohnya begini ya. Contohnya. Misalkan yang jantan ya. Ada seorang wanita pokoknya payu soli wes gitu. Kalau beliau itu pengen seorang wanita yang nilainya itu 8, dia itu 100 sempurna. Pertanyaannya, apa yang menjadi kebahagiaan itu? Kebahagiaannya beliau mungkin begini, nek wanita itu perhatian sama saya, nek wanita itu selalu mengingat saya pula bisa mengingat wanita itu. Bahagia, senang nggak? Senang. Meskipun punya mobil dikasih nggak? Kasih. Meskipun punya rumah mewah dikasih nggak? Meskipun punya sesuatu yang berharga dikasih nggak? Pak, ini yang kita bicarakan itu bukan seorang wanita, bukan seorang manusia yang punya banyak keterbatasan. Yang kita bicarakan sekarang adalah Allah sebagai Al-Khaliq, yang kalau kita ingin kekuasaan, beliau yang paling berkuasa. Dialah Allah yang paling berkuasa. Kalau kita ingin harta, Allah lah yang paling kaya. Kalau kita ingin dunia dan seisinya, Allah punya alam semesta dan seluruh ciptaannya. Pertanyaannya, seneng nggak kalau Allah yang punya segala macam tadi itu selalu terkoneksi dengan kita? Allah mengingat kita dan kita mengingat Allah, seneng nggak? Itulah kebahagiaan kita sebagai seorang Muslim itu di sini. Al-idrak as-silatu billah, hubungan kesadaran manusia
bahwa dia punya koneksi kepada Allah. Sadar apapun yang dia lakukan di dunia ini, dia sadar sepenuhnya bahwa dirinya itu terhubung dengan Allah. Fungsinya apa? Fungsinya itu begini. Kalau kita kembali ke teori jasmani dan rohani, kita hidup di dunia kerja. Bagi orang yang teorinya dua tadi itu, kalau kita ingin spiritualitasnya bagus, maka tinggalkan dunia, kan gitu betul kan? Tapi kalau Islam bukan dua ini teorinya. Teorinya adalah al-fitrah aslatu billah. Kita punya kesadaran sepenuhnya akan hubungan kita dengan Allah. Jadi Pak Neng dunia, meskipun ngopi ini Pak Neng eleng karo Gusti Allah, bagus apa enggak? Punya mobil mewah Pak, kalau eleng karo Gusti Allah, bagus atau tidak? Apapun yang kita lakukan di dunia ini Pak, tidak perlu dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu jasmani dan rohani. Seolah-olah nek karyawan pabrik itu tidak beriman dibandingkan dengan mereka yang selalu beribadah. Paham maksudnya? Kan ada misalkan, maaf, ini ada biksu begitu. Biksunya kelenteng, zikir aja terus pokoknya, ngurusi duniawi enggak. Di satu sisi ada manusia sing kerja ning pabrik. Pertanyaannya, lebih beriman mana biksu itu dengan karyawan? Jawab Pak. Lebih beriman mana? Beriman yang zikir. Itu pandangan manusia. Bagi saya, bagi teori ini tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Yang berlakunya itu hubungannya ini, kesadarannya ini. Masuk zikir, nek dia nggak terkoneksi Pak. Meskipun dia kerja pabrik Pak, tapi kalau terkoneksi dirinya dengan Allah, maka dia lebih bagus imannya daripada itu yang zikir Pak. Terus bagaimana Ustaz? Ya, makanya ibadah di dalam Islam itu bukan hanya zikir, bukan hanya sholat, bukan hanya sujud, tapi semua aktivitas kita sehari-hari itu akan bernilai ibadah ketika itu diniatkan untuk Allah. Apa maksudnya? Setiap aktivitas yang kita lakukan kalau itu terkoneksi dengan Allah, maka itu bernilai ibadah. Dan itulah disitulah letak keimanan itu. Jadi musuh kerja pabrik, tapi nek terus terkoneksi sama Allah, pahalanya luar. Ya daripada bukan daripada, kan kita zikir tapi mikir no, diskus di harus direkno dorong kan gitu. PT ku tak pakane dorong. Ora dhewe mobil mikir mobile. Mobil ku tak kunci dorong yo. Ora maling piye? Nah, kadang-kadang kita itu mendikotomikan, memisahkan aktivitas-aktivitas itu. Sehingga apa? Kita tidak produktif. Makanya ada kisah di mana Umar bin Khattab mengusir para sahabat yang jam 9 pagi itu zikir di masjid itu diusir. Kenapa diusir? Disuruh kerja sama Umar bin Khattab. Jika kamu berharap zikir itu kemudian Allah itu memberikan rezeki langsung di depan, di hadapanmu, maka kamu salah. Keluar kamu. Dan itu yang dipahami oleh sahabat.
Jadi meskipun mereka itu berdagang, bekerja, aktivitas duniawi apapun, itu semakin meningkatkan spiritualitasnya dia, semakin meningkatkan keimanannya dia. Kenapa? Karena kesadarannya terus dibangun. Maka enggak sedikit juga orang yang ketika kerja sambil zikir dan segala macamnya itu banyak. Zikir itu kan bisa pakai tasbih begini, ini bisa dalam hatinya dan selalu mengingat kebesarannya Allah, kan begitu. Yang penting terkoneksi. Contoh misalkan Pak Istamar ini mau kerja, ada karyawannya misalkan yang salah, mau diomelin, tapi beliau ini terkoneksi sama Allah, srek, bahwa Allah akan menghisap saya, bahwa Allah tuh begini begitu dan segala macam. Mungkin beliau akan bisa ngerem kan? Mas, ini kerja sih bener, jadi orang yang amanah. Karena kerja juga bagian dari ibadah, itu akan disampaikan. Tapi kalau misalnya nggak terkoneksi, langsung membabi buta. Kenapa begitu? Wes gak elek. Podo kalau misalkan di atas meja ini ada makanan, gak elek kalau Gusti Allah. Ya wes makan bualan, buaran, wong hajar pokoknya. Kan gak elek. Los. Jadi letak kebahagiaan kita itu ketika kita terkoneksi dengan Allah. Di situ letak kebahagiaannya itu, gitu loh. Jelas ya? Jadi Islam tidak membedakan apakah itu duniawi, apakah itu jasmani, apakah rohani, apakah itu dunia atau akhirat. Semuanya itu menjadi ladang pahala. Semua itu menjadi sebuah alat untuk apa? Terus mengingat Allah. Tingkat kesadaran ini muncul setelah manusia mengadakan analisis tentang kehidupan manusia yang menghasilkan kesaksian sempurna. Makanya Pak, beriman itu nggak bisa hanya sekedar kata-kata di mulut, itu nggak bisa. Bahwa itu akan membuat dia Muslim, Islam, yes. Ya, karena bersyahadat, dengan bersyahadat itulah orang itu masuk Islam. Yes. Apakah lantas kemudian membuat hidupnya bahagia? Belum tentu. Apakah kemudian Allah akan mendengarkan dia? Belum tentu. Maka keimanan harus melalui proses yang berpikir yang mendalam, Pak. Agar apa? Agar koneksinya tadi itu nyambung, Pak. Ibarat HP sinyalnya kuat, Pak. Nek HP sinyale mung siji tok wis ngono hurufe ngono. Wis biar nyambung. Jadi meskipun kita ada jadi sopir, jadi kernet, bisa disebut sebagai orang beriman ya? Bisa. Kenapa kok bisa? Asalkan dia terkoneksi terus dengan Allah. Jadi meskipun kita dihadapkan dengan kenek, Pak, kita tetap akan menghormati kenek. Kenapa? Karena bisa jadi kenek itu lebih mulia daripada kita. Karena dia selalu terkoneksi dengan makanya nggak boleh begini juga kan gitu. Yang penting eling. Hello. Apakah dia milih atau dia milih jual? Ya santai. Oh santai. Sepenting sembahyang ngaji beres. Santai. Aku bisa jelaskan sampai nanti jadi polemik. Jadi apa?
apa? Kita harus memiliki iman yang aplikatif, iman yang teraplikasikan, iman yang diaplikasikan, iman yang dijalankan. Sebagaimana Quran surah Toha ayat 14, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ingat Allah apakah hanya waktu sholat? Tidak, ini hanya kata biasa. Selalu ingatlah kepada Allah. Tahu siapa dia, Pak? Harimau. Siapa itu harimau ini? Rocker, Pak. Rocker terkenal. Ku takut jaya. Lagunya kayak gini. Ada yang satunya ini. Ada kamu. Mungkin Pak Istaman, Pak Hadi, Pak Lamsir itu pernah dengar lah. Idola dulu ya. Aku rocker itu. Kalau nggak salah saya waktu itu masih SD, kelas 3 atau kelas 4. Beliau lagi terkenal. Apa yang beliau sampaikan? Dulu saya ngerasa jadi artis kan kehendaknya Allah. Beliau jadi artis itu karena kehendaknya Allah, betul nggak? Kemudian saya mikir, kalau begitu pelacur juga kehendaknya Allah. Berarti Allah itu jahat dong, nggak adil. Kenapa? Kalau pelacur itu kehendaknya Allah, dia nggak bisa dihisap, Pak. Nggak adil. Kenapa? Lo aku jadi pelacur dilebonin rokok, itu kan kehendaknya Allah, kok dilebonin rokok? Kan begitu. Saya jadi artis, Pak, banyak maksiat, Pak. Terus kemudian saya dihisap banyak dosa, masuk neraka. Kalau begitu nggak adil dong. Saya pun mulai bertanya-tanya, bener nggak sih hidup kayak gini, jadi artis itu bener nggak sih? Itulah yang membuat titik baliknya seorang harimau rocker terkenal di puncak kejayaannya. Ingat ya, di puncak kejayaannya. Bukan lagi sepi-sepinya job, bukan. Nek artis lagi sepi job, kemudian sadar. Nah, itu masih oke lah kalau gitu ya, masih bisa dimaklumi. Ini lagi terkenal-kenalnya, Pak. Lagi terkenal-kenalnya, lagi hit-hitnya, lagi banyak duit-duitnya, ya. Kok lagi sukses-suksesnya, kemudian dia ini tobat. Luar biasa. Akhirnya beliau menjadi seorang dai. Karena titik baliknya itu akhirnya beliau menjadi dai. Pendakwah, kalau begitu. Jadi takdirnya beliau itu artis apa dai? Jadi artis itu kehendak Allah atau bukan? Pilihan. Itu pilihan. Dan Harimau memahami bahwa artis banyak maksiatnya, kemudian beliau memilih untuk menjadi dai agar apa? Agar beliau tidak terus-terusan terjerembab dalam dosa. Dan itu membuat beliau itu bahagia. Dulu waktu saya di Jakarta itu sering berinteraksi dengan beliau. Jadi kalau misalkan beliau lagi ceramah, terus kemudian saya jadi pesertanya begitu kayak gini kan begini. Beliau mesti kalau kalau ngasih contoh atau ngasih bahasan apa itu mesti nunjuk saya. Kayak misalkan saya nunjuk tadi ya Pak Muklis, Pak Hadi itu begini. Misalkan sama beliau juga begitu sama saya. Apa kata Imam Syafi'i? Ketahuilah bahwa kewajiban pertama bagi seorang mukallaf, tahu mukallaf? Tahu mukallaf? Orang yang terbebani dengan kewajiban. Mukallaf
Jadi orang mukallaf itu di mana kewajiban itu jatuh pada dirinya. Mukallaf. Bukan orang yang baru masuk Islam. Mukallaf, ini mukallaf ya. Jadi bagi seseorang yang dia itu pada saat itu terbebani kewajiban atau hukum pada dirinya, kata Imam Syafi'i, adalah berpikir dan mencari dalil untuk makrifat kepada Allah Ta'ala. Arti berpikir adalah melakukan penalaran dan perenungan kolbu. Jadi nek sampean ku sadar wis ana beban hukum di pundake jenengan. Apa contohnya beban hukum itu? Wis wajib sholat, wis wajib A, wajib B, wajib C, wajib D, wajib E. Jadi kita ini orang yang terbebani kewajiban disebut mukallaf, maka kewajiban kita adalah berpikir. Berpikir tentang apa? Berpikir dan mencari dalil untuk makrifat kepada Allah. Tahu makrifat? Apa makrifat? Dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Dengan cara apa? Penalaran dan perenungan kolbu. Artinya apa? Kalau kita sudah mau menjalankan kewajiban hukum syara, karena kita sudah terbebani oleh hukum syara itu, menerima hukum syara itu, harus menjalankan hukum syara itu, maka Imam Syafi'i mengatakan kepada kita untuk berpikir, penalaran, perenungan di kolbu, bagaimana kita dekat dengan Allah. Maka beriman itu Pak nggak hanya sekedar diucapkan, tapi juga difikirkan, direnungkan, nah gitu. Sadar bagaimana Quran surah Al-Alaq 1-5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhan mula yang Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia yang tidak diketahui. Manusia dari segumpal darah. Membelah. Akhirnya jadi wujud kayak jenengan kabeh. Jenengan semerap Pak. Pada saat jenengan ini dilahirkan, siapa namanya? Rio. Tahu nggak proses Rio jadi itu kayak apa, tahu nggak? Tahu. Satu. Katanya tahu. Satu apa? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Rio ini kan berasal dari sel telur yang dibuahi, betul nggak? Sel telur itu ada di dalam rahimnya wanita, ibu. Kemudian dibuahi oleh siapa? Dibuahi oleh siapa? Oleh sel sperma namanya, betul nggak? Tahu nggak? Ketika laki-laki itu membuahi sel telur itu, yang disemprotkan oleh laki-laki itu berapa banyaknya tahu? Ratusan juta sel sperma itu yang disemprotkan ke dalam sel telur itu. Prak! Sekali semprot itu jumlahnya itu ratusan juta, bukan situ ya, ratusan juta. Tapi yang berhasil menemukan sel telur, yang berhasil ketemu dan bisa menembus jaringan sampai ketemu sel telur itu cuma satu. Pertanyaannya, yang lain mati Pak. Mati. Apa artinya? Jenengan bisa hidup seperti ini itu dari persaingan ratusan juta sel sperma yang berhasil satu, dan jenengan ini yang berhasil seperti ini. Misalkan Pak Mukhlis juga begitu. Jadi ada namanya sel sperma namanya Mukhlis. Dari banyak ratusan juta sel sperma yang lain, yang berhasil cuma sel sperma namanya Mukhlis saja. Yang lain gagal kabeh, mati. Kenapa? Karena proses berjalannya ketemu itu melalui rintangan yang luar biasa Pak. Banyak ranjau, beracun dan segala macam.
sehingga ini enggak ada yang berenang enggak mampu mati, ada yang kena zat beracun akhirnya mati. Yang berhasil situ kok. Pertanyaannya begini. Yang berhasil satu, betul ya? Dari berapa, Pak? Ratusan juta sel, betul ya? Kalau sampai sel sperma yang namanya nuklis, sel sperma yang namanya Rio itu ngerti ya, uripe mung ngene tok, itu mungkin 500 juta sel sperma itu protes kabeh. Kowe sing berhasil ora mung ngono tok. Mending aku biyen. Protes iku sing 500 juta ya, kan itu ratusan juta. Anggap 500 juta. Protes kabeh. Kowe iso ngalahno sampai aku kabeh dikalah kabeh karo kowe. Terus ngono tok ngono ribu. Ibaratnya kalau ada 100 pemuda mengejar satu wanita sing berhasil, misalkan Cak Nantok sing berhasil. Terus uripe karo Cak Nan ngono-ngono kok iso diomongke wong 100 kabeh. Betul enggak? Les Cak berhasil berkompetisi mengalahkan 500 juta yang lainnya. Mosok ngono tok kan. Akhirnya setelah dibuai segumpal darah, terus berkembang terus dan segala macam. Sampai jadilah manusia seperti jenengan seperti saya ini. Itu proses yang dahsyat dan itu luar biasa. Kalau kita mau memikirkan, kadang-kadang kalau kita gak mikir kan, alah tak urip wis ngene ae. Wis ngene kae urip iku. Wis tau kok maksudnya. Sampai kudu rajin, kudu sukses, Pak. Kenapa sukses? Lu prosesnya sama ngalahke ratusan juta sel. Mosok ning donya ngene tok sampeyan ngene gitu. Harus lebih semangat, harus lebih bertakwa. Nah, seperti ini ya. Karena membelah sampailah jadi janin. Dan ketika janin ini terlahir ke dunia ini diberi nama macam-macam. Ada Lamsir, ada Cakna, ada Muklis, ada Nana, ada Rio dan segala macam. Kasih nama masing-masing. Sadarkah kita bahwa kita juga nanti ketika dilahirkan maka juga ada kematian. Itu juga akan mati. Itu sudah sunatullah. Lahir dan mati itu sudah sunatullah. Nah, kalau memang kita ini ingin hidupnya itu bernilai, jadi syahadat sempurna adalah bila kita terus menjadi makhluk dan Allah adalah Al-Khaliq. Sadar bahwa kita adalah makhluk ciptaannya Allah. Selama kita tidak menjadi makhluk dan Allah bukan Al-Khaliq, dipastikan ada kecacatan dalam syahadat kita. Sadar. Jadi membuktikan syahadat. Kalimat syahadat bukan hanya di lisan, tapi dibuktikan. Sama kayak begini, Pak. Jenengan sakit, ke dokter dikasih resep. Butuh resep tok, butuh obatnya, Pak. Obat. Nah, butuh resepnya, butuh obatnya. Butuh resep obat. Sing penting aku nyekel resepnya. Ya enggak. Sing penting aku obatnya. Syahadat. Yo piye Pak ya gak iso ngono. Harus dibuktikan. Makanya kalau seperti syahadat, eling, ora iso, Pak. Harus dibuktikan. Nek obat itu duduk pegang resep ya, Pak. Tapi obatnya ditebus terus diombe, diminum. Terus nek resepnya sampe nobong, sampe minum semua. Ya ora, Pak, oh gendeng mangan cemil ta. Jarene wong sing penting eling, sembahyang gak perlu sing penting eling, gasmu kuwi. Padha sampean loro nek obat, sing penting megang resep. Sembuh, Pak. Piye ceritane? Ya kudu dituku obatnya, kudu diombe obatnya. Betul?
mengatakan sayang sama istri, ngomong tok, tapi seling mempilingi, nggak dinafkahi, nggak digauli. Di mana rasa sayang itu? Nggak bisa begitulah. Maka syahadat itu harus dibuktikan dengan apa? Dengan amal ibadah. Taat itu adalah konsekuensi syahadat. Taat itu apa? Menunaikan kewajiban. Semua kewajiban yang dibebankan Allah kepada kita sebagai bentuk syahadat kita ya harus ditunaikan. Sholat ya ditunaikan, puasa ya ditunaikan, zakat ya ditunaikan, baca Quran ya ditunaikan, ngaji ditunaikan, kerja ya ditunaikan, menafkahi keluarga ya ditunaikan. Semuanya itu kewajiban kita dan harus ditunaikan. Bukan masalah jasmani rohani, tapi bagaimana kita selalu terhubung dan terkoneksi dengan apa kata Imam Syafi'i? Ketika engkau sudah berada di jalan yang benar menuju Allah, maka berlarilah. Jadi nek wis yakin iman kepada Allah, yakin taat tunduk kepada Allah, maka berlarilah menuju Allah kata Imam Syafi'i. Jika sulit bagimu untuk berlari, maka berlari kecillah. Kalau berlari kecil itu sulit bagimu, jika kamu lelah, maka berjalanlah. Laku nek iso. Jika itu pun tidak mampu kamu lakukan, maka merangkaklah. Namun jangan pernah berbalik arah atau jadi nek sampeyan niku wis taat, sudah beriman kepada Islam, kepada Allah, Pak. Nek wis sholat, lakono Pak sholat. Tambah Pak. Nek gak kuat lari kecil Pak, tambah ono amal-amalan yang lain Pak. Nek gak kuat berjalanlah, tetap melakukan amal kebaikan. Jika itu pun tidak mampu, merangkaklah. Apa itu merangkak? Apapun yang bisa membuat Anda dekat dengan Allah. Apapun, lakukan itu untuk selalu dekat dengan Allah. Dan jangan pernah berbalik arah atau contohnya, pegel aku sholat balik-balik, sik tetep kere. Aku dikon ngaji minggu wis ngaji tapi tetep masalah wakeh. Aku ngaji minggu ketek karo sadane tak sugi-sugi. Aku ngaji ning kono gak kaya-kaya. Aku ngaji ngono ki yo gak mari-mari masalahku sik wakeh. Jarene nek ngaji kok masalahe mari. Oh gak mari-mari sampe tambah akeh. Akhirnya apa? Dia berhenti. Gak gelem ngaji meneh. Apa kata Imam Syafi'i? Jangan pernah berbalik arah atau berhenti. Terus Pak, jangan lakukan Pak. Kenapa? Karena itu bagian kita selalu terkoneksi dengan Allah SWT. Jadi jalan terus, jalan, lakukan amal-amal, dilakukan terus, jangan berhenti. Jangan putar balik atau berhenti. Lakukan terus. Sama Pak, kalau sudah istiqomah di dirusa, jangan berhenti Pak, lakukan terus, datang terus Pak. Sopo sing ngisi kok teko ae Pak. Kadang-kadang di Ustaz Aziz, kadang-kadang di sisi saya itu teko ae istiqomah terus. Sing disampaikan Ustaz Haris gak ngerti blas aku teko terus Pak wis. Ngerti gak ngerti pokoknya? Oh, teko. Jadi Pak Namsir ngomong ngono, meskipun kamu gak ngerti tetap hadir Pak. Cip Pak. Temen Pak. Ojo mana sampean. Wah, aku koyo ngene mungkin ya sampean nganggep aku pinter. Bodoh ae Pak. Kenapa gitu? Belajar baca Arab gak ngerti Pak. Belum belajar bahasa Arab suwe gak ngerti. Dilawakoni terus wae. Gak ngerti tetep teko.
dijelaskan Ustadz ping 3 itu baru ngerti olah maksudnya kuwi kita. Bahasa Arab. Saya tuh pernah Pak belajar bahasa kurang hafalan gak apa. Dikongkon ngubah sepeda motor Ustadz. Padahal saya itu trainer Pak. Trainer, tapi belajar bahasa Arab dikongkon hafalan gak hafal. Dikongkon ngubah motornya Ustadz saya. Akhirnya takon Ustadz, tak bisa ada cara lain gak? Apa maksudnya cara lain? Ya maksudnya membersihkan motornya saya sendiri. Ya boleh, terserah. Itu mau harus orang juga nggak apa-apa. Yang penting motor saya bersih. Oh gitu tak? Iya. Ya, sudahlah. Kasih duit nanti tolong masukkan ke tempat cucian cuci motor. Akhirnya dicucikan motor. Ganti Ustadz sama, ganti Ustadz sama. Ping 3 baru mudeng Pak. Jadi ngaji bahasa Arab itu endi? Gak mudeng-mudeng Pak. Ganti Ustadz mana? Dari awal mana? Nol. Gak mudeng-mudeng mana Pak? Ganti Ustadz mana? Dari nol jalan. Baru mudeng. Oh, maksudnya ngono ta itu. Mungkin jenengan ketika ngaji sama kayak di sini ya. Pertemuan pertama gak ngerti, kedua gak ngerti, ketiga gak ngerti juga, keempat gak ngerti. Wah parah ini kan ini. Akhirnya leren. Ojo leren Pak. Insya Allah ya. Jika engkau sudah berada di jalan yang benar menuju Allah maka berlarilah. Jika sulit bagimu maka berlari kecillah. Jika kamu lelah berjalanlah. Jika itu pun tidak mampu merangkaklah. Namun jangan pernah berbalik arah atau berhenti. Tetaplah istiqomah. Insya Allah jangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Jika ada 1-2 pertanyaan, apakah itu terkait dengan materi ataukah di luar materi, saya persilahkan. Monggo. Alhamdulillahirobbilalamin. Materi yang telah disampaikan dengan panjang lebar, lugas, jelas. Tambah ilmu yang luar biasa pada malam hari ini. Semoga masuk ke dalam kolbu kita dan selalu kita ingat sebagai pemicu kita menjadi lebih baik ya, dalam hal dunia dan akhirat. Seperti yang disampaikan Ustaz, monggo yang ada undang-undang pertanyaan berkenaan dengan materi atau di luar materi ya. Karena saya yakin saat ini banyak yang diperlukan. Monggo yang bertanya. Assalamualaikum. Ustaz, ini pertanyaan di luar tema. Ini mengenai Palestina Ustaz. Di Palestina itu yang negara-negara yang terdekat dengan Palestina yang saya tanyakan itu di masing-masing negara itu mungkin saya nggak tahu, saya mungkin ada sabab ya. Terus si sabab yang dekat dari Palestina ini sikapnya bagaimana kalau seperti melihat Palestina itu? Monggo yang tanya lagi. Oke, dijawab. Monggo Bapak. Ada lagi? Ada lagi, monggo. Kita dijawab dulu. Jawab dulu, monggo Ustaz. Ustaz, bagaimana sikap syabab yang ada di sekitar Palestina? Jadi kalau di situ tidak melarang anggotanya untuk ikut berjihad. Jadi apa? Jadi kalau ada sahabat-sahabat di sana, ya ikut berjihad Pak. Wae halako, ya halako, wae ngaji, ya ngaji, perang, ya perang. Karena itu wajib. Sama kayak kita. Kita tidak akan menghalangi jika ada di antara kita yang ingin berangkat ke Palestina untuk berjihad. Enggak akan dihalangi. Monggo silakan, kalau mau berangkat enggak ada masalah. Enggak dihalangi. Seperti yang kita bahas,
bahwa hukum jihad itu adalah fardu kifayah. Kifayah itu akan berlaku bagi orang-orang satu yang ada di Palestina, kemudian semakin membesar, sampai kifayahnya itu terpenuhi atau terselesaikan, yaitu jihadnya itu menang, selesai, perangnya selesai. Bagaimana kalau tidak selesai? Kalau tidak selesai, maka semua itu tetap menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, sehingga itu ada yang bisa berubah menjadi fardu ain. Jadi karena ini tidak tertunaikan, maka kita tetap punya kewajiban sampai kewajibannya itu selesai. Kenapa? Karena tidak ada satupun bisa menggugurkan kewajiban itu. Jadi kewajiban kifayah itu tidak bisa digugurkan, karena itu kewajiban harus ditunaikan. Pertanyaannya, kalau nggak ditunaikan berarti dosa, betul ya? Dosa berarti masuk dosa kifayah. Pertanyaannya, bisa nggak dosa kifayah itu digugurkan? Bisa. Apa itu bisa? Ada yang namanya, ada hadisnya. Salah satunya adalah keterpaksaan. Dosa itu bisa gugur karena kelalaian, lupa, dan yang kedua keterpaksaan. Jadi kalau kita terpaksa dan itu nggak bisa, ya nggak ada masalah. Nah, pertanyaannya kan begini. Kalau kita bicara konteks Palestina, itu kan nggak bisa kalau misal dalam tanda kutip ya, kita nggak bisa menang kalau kita secara pribadi datang ke sana. Kenapa? Sekarang jenengan datang ke sana itu bisa jadi malah merusuhi, Pak. Kenapa merusuhi? Orang iso perang, nyekel bedil nggak pernah, bom nggak ngerti, cara menyelamatkan diri nggak ngerti, cara perang juga nggak ngerti. Terus baru nengkono, ngerimui nengkono, terus piye? Nah, yang punya kemampuan itu siapa? Ya tentara, betul nggak? Karena tentara yang ya iya memang didesain untuk perang. Maka tentara-tentara muslim itu punya kewajiban yang lebih besar dibandingkan kita. Itu untuk turun di Palestina. Nah, pertanyaannya begini, Pak. Tentara itu nggak akan turun kalau nggak ada perintah komandan. Dia murah-murah Pak. Tembak komandannya mati kan gitu. Maka komandannya ini juga punya kewajiban yang lebih besar untuk turun ke sana. Komandan ini tergantung siapa, Pak? Panglima tertinggi dari militer, betul nggak? Panglima tertinggi militer itu untuk memerintahkan, karena dia yang punya kuasa. Kenapa? Karena panglima tertingginya itu dia. Maka kewajiban yang paling utama itu ada di tangannya dia. Gitu. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan adalah apa? Mendorong. Karena kalau kita tempuran nggak iso, perang juga nggak iso. Terus apa yang bisa kita lakukan? Mendorong panglima tertinggi itu untuk memberikan perintah. Itu bisa kita lakukan. Itu kalau kita di sini, Pak. Kalau kita ada di sono, yo bukan mendorong, Pak. Yo ngangkat yang sudah di sono. Begitu. Kayak teman-teman muslim yang ada di sono. Ya bukan mendorong lagi, angkat senjata. Mendorong iya dan angkat senjata juga. Dan menasehati penguasa zalim dan kita terbunuh karena menasehatinya, itu afdolul jihad. Jadi jihad yang paling utama adalah berdiri di depan penguasa yang zalim, menasehatinya, kemudian kita mati karena menasehatinya.
itu afdolul jihad. Ada hadisnya Pak. Afdolul jihad kalimatul haq qoma inda sultanin jahir, di depan berdiri tegak di depan penguasa yang zalim, kemudian kita menasehatinya dan kita terbunuh karenanya. Dengan tahu bapaknya syuhada, syahidus syuhada Hamzah. Jadi bapaknya, ibunya syuhada, syahidus syuhada, bapaknya syuhada itu adalah Hamzah. Kenapa kok Hamzah? Hamzah ini kan pamannya Rasulullah. Tahu bagaimana Hamzah ini ketika beliau mati, tahu nggak? Di perang apa? Perang Uhud. Pamannya Nabi yang bernama Hamzah bin Abu Thalib mati di perang Uhud, dibunuh, tubuhnya diceler, dicacah sampai 40 bagian, dimutilasi Pak tubuhnya itu sampai 40 bagian. Dan Rasulullah SAW ketika Rasulullah dan para sahabat menemukan satu bagian tubuh Hamzah, itu disolati sama Rasulullah. Ketemu tangannya disolati, ketemu kepalanya, ketemu telinganya, ketemu pahanya, ketemu lehernya, ketemu perutnya, ketemu ususnya, petang polo dimutilasi. Saking apa? Saking bencinya itu si Hindun itu. Bencinya itu sama Hamzah karena membela Rasulullah, saking bencinya, dendam Pak. Nggak hanya sekedar dibunuh Pak. Kalau sekedar dibunuh mati selesai kan itu enggak. Dibunuh mati dicecel apa? Dicecel, disebar. Karena itulah Rasulullah mengatakan bahwa syahidus syuhada ibarat kalau bahasa kita mbae syuhada, empot-empotannya syuhada. Syuhada yang utama itu adalah Hamzah. Kenapa? Itu tadi karena peristiwa itu yang mati syahid, dicecel badannya itu apa istilahnya? Syuhada level tertinggi itu Hamzah. Pertanyaannya, apakah hadis itu berhenti di situ? Tidak. Warajulu, kemudian Rasulullah meneruskan, dan seorang laki-laki yang ada di hadapan, yang berdiri tegak di hadapan penguasa, kemudian dia memberikan nasihat, setelah itu dia mati karena itu statusnya sama dengan syahidus syuhada. Statusnya sama dengan Hamzah yang itu mbae syuhada, mbok-mbokane syuhada, empot-empotane syuhada itu. Artinya apa? Ada peluang buat kita itu menjadi seorang yang mati syahid dengan level tertinggi. Apa yang bisa kita lakukan? Itu kan seorang pemuda, warajulu, seorang laki-laki yang ada di depannya penguasa, kemudian menasihatinya, dan penguasa itu membunuhnya karena nasihat itu. Nah, sekarang kalau memang syahid itu yang kita cari, itu kita bisa tahu kan itu. Berani nggak? Jadi apa yang bisa kita lakukan di sini? Itu Pak. Kita ngasih nasihat. Makanya kalau ada aksi segala macam untuk menasihati penguasa, datang Pak. Datang. Kok bisa yang rajin Pak datang? Kenapa? Karena siapa tahu kita mati. Lu kok ngono tante? Kok malah boleh mati ngono? Lu iya, karena kita ketika kita mati itu jadi syahidus syuhada, kita jadi empot-empotannya syahada. Syuhada level ini, syahid yang level ini. Sekarang ada aksi gitu, malah kakak kok lagi itu.
Justru itu media untuk kita dapat predikat yang tertinggi gitu. Kalau bahasanya Pak Dul yang di YouTube itu core of the core. Itu kan begitu. Menasehati untuk apa kan gitu ya? Bukan dinasehati sing bayaran utangmu kan gitu. Ini bagaimana agar dia itu taat kepada Allah, menjalankan syariat Allah dan memperlakukan hukum Allah. Itu yang kita lakukan. Dan kalau jenengan tahu ya, buka buku memoir pejuang-pejuang khilafah, keren ya. Pernah baca buku itu? Punya yang berdua. Nggak punya, nggak pernah beli ya gitu. Di buku itu tuh ada dipisahkan. Ini ada ulama itu yang lagi ceramah. Presiden datang, nunggu di depannya dulu. Langsung dinasihati sama dia. Oh, diem Pak. Begitu keluar, tangkap langsung gitu. Tangkap aja. Bahkan ada yang diseret, digantung di tiang di tengah-tengah kampus. Siapa dia? Siapa? Baca dulu. Ngeri. Rani. Mikir. Nah itu ya. Nah itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan tadi. Satu lagi ada yang lain? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya pernah baca di bukunya Syekh Taqiyuddin. Buku yang pertama itu di Dalamul Islam. Di sana disebutkan wataqat tawaidihim. Itu Syekh Taqiyuddin ini menggambarkan atau menjabarkan bahwa sanksi ini itu kondisional. Maksudnya itu apa Ustaz? Kondisional itu. Jadi di sana kan tidak harus dipotong melihat kondisi tertentu atau apa itu sebetulnya. Tadi pagi saya ngomong-ngomong saya teman bahwa dalam Al-Quran itu ini di luar Syekh Taqiyuddin ya. Di dalam Al-Quran itu ditafsirkan bahwa yang dipotong itu bukan tangannya, cuma jalannya itu dipotong agar pencuri ini tidak mencuri lagi. Itu cara menafsirkannya seperti itu. Bahkan dia menyebut ini tafsir Quraish Shihab gitu katanya. Dan karena dia juga menyebutkan karena zaman Nabi juga tidak pernah terjadi semacam itu, tidak pernah ada yang dipotong. Saya kurang pemahaman, saya kurang luas, jadi saya tidak bisa apa-apa. Ya ini saya tanyakan pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam itu ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah fikrah, ide. Ide ini adalah konsep bagaimana Islam itu memberikan solusi atas permasalahan umat Islam. Maka itu disebut dengan fikrah. Konsep-konsep, solusi-solusi Islam yang bisa menyelesaikan banyak masalah. Yang kedua ada namanya toriko. Toriko itu metode untuk mengaplikasikan yang namanya fikrah. Fikrah tadi kan ide itu, konsep ide untuk bagaimana Islam itu memberikan solusi terhadap masalah. Toriko itu tata cara pelaksanaan dari ide tadi. Salah satu di dalam Islam ide sanksi terhadap seorang yang melakukan pencurian itu adalah dipotong tangannya.
Itu kan ada di dalam Quran ya, Al-Quran itu. Jadi laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya, kan gitu. Ya. Jadi memang harus dipotong. Itu ide. Sekarang kemudian ada penjelasan tadi di dalam kitab Nizamul Islam yang mengatakan ini kondisional. Mungkin maksudnya bukan kondisional sesuai dengan keinginan dalam pengertian begini, like or dislike. Bukan itu. Karena ada beberapa kondisi yang menyebabkan hukum potong tangan itu tidak bisa dijatuhkan. Makanya dilihat kondisinya. Apa itu? Satu, paceklik. Ketika ada krisis paceklik di tengah-tengah masyarakat, ketika ada orang yang mencuri, maka itu tidak bisa dipotong tangannya. Kenapa begitu? Karena itu terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab dan beliau tidak memotong orang yang mencuri dalam kondisi paceklik itu. Orang memang kelaparan, Pak. Kelaparan. Kemudian untuk hidup, dia itu gak punya apa-apa. Akhirnya dia mencuri untuk bertahan hidup. Maka itu tidak boleh dipotong tangannya. Satu. Yang kedua, kalau kemarin saya ikut kajiannya Ustaz Siddiq Al-Jawi, termasuk kategori yang seperti ini. Saya lupa beliau menjelaskannya di kitab apa, kitab ulama yang jelas. Itu ada penjelasan begini juga. Kalau ada pencuri yang mengambil hasil, mau mencuri makanan, tapi makanan ini matang, itu juga nggak boleh dipotong tangannya. Contoh ya. Nasi, ada ayam, ada sayur di warung, dicuri. Bisa jadi kondisinya orang ini nggak boleh dipotong tangannya. Kenapa? Karena ada indikasi dia itu kelaparan. Tapi nek sing dicuri bahan makanan, Pak, indikasi itu hilang. Nyolong beras. Nek wong kelaparan itu gak mangan beras, Pak. Sing dicolong itu nasinya bukan beras ya, gitu. Maka si hakim tadi itu dalam tanda kutip itu punya alibi, punya dugaan ketika ada pencuri yang mencuri makanan yang matang, sing langsung dipangan. Kenapa kok mencuri makanan? Karena nek wong kelaparan nggak mungkin misalkan nyolong bahan makanan itu. Yo iso etet bahan makanan kok didol segala macam kan. Tapi ini salah satu indikasi. Maka itu harus ditelusuri. Karena ini jadi petunjuk. Kalau memang dia mencuri karena dia kelaparan, nggak dipotong tangannya. Tapi kalau dia mencuri karena nggak kelaparan karena mencurinya, maka dia harus dipotong. Kondisi yang pertama adalah kondisi paceklik. Kondisi yang kedua mungkin kondisi orang itu kelaparan. Kondisi yang ketiga, tidak semua yang mencuri itu dipotong tangannya. Kok itu Ustaz? Ada batasannya. Berapa batasannya? Saya lupa ya, kalau nggak salah berapa dirham gitu. Seperempat dinar atau seperempat dirham? Dirham. Seperempat dirham. 1 dirham itu sekitar 70-an 1.000. Dinar apa dirham langsung lupa ya, nanti dicek kitabnya lah ya. 500.000. Kalau 500.000 berarti dinar bukan dirham. Seperempat dinar. Jadi kalau ada orang mencuri di bawah seperempat dinar itu nggak dipotong tangannya. Tapi kalau lebih dari seperempat dinar itu dipotong tangannya. Itu salah satu
metode atau toriko. Konsepnya orang yang mencuri dipotong tangan. Bagaimana tata caranya? Sama Pak, tata caranya tadi 1/4 dinar, lebih dari 1/4 baru dipotong. Kurang tidak. Bukan dipotong apa tadi itu? Jalan apa? Jalan pencuriannya. Bukan, itu dipotong ya dipotong benar tangannya. Kenapa? Karena di zaman para sahabat, di zaman para khalifah, itu ya potong tangannya benar. Bahkan Rasulullah mengatakan, seandainya Fatimah itu mencuri, maka aku sendiri ya memotong tangannya. Mengatakan itu, bukan aku sendiri yang akan memotong jalur pencuriannya, enggak begitu. Aku sendiri yang akan memotong tangannya. Jadi memang tangannya. Pertanyaannya lagi, cara motongnya apa Pak? Ini bicara toriko, bukan bicara fibro lagi, bicara toriko. Apa potong tangan misal? Apa begini? Apa begini? Begini di sini, gimana? Torikonya di dalam Islam yang dipotong di pergelangannya sini. Jadi dipotongnya di sini, nggak boleh di sini. Nggak boleh sini, remuk nanti tulangnya ini. Kalau ini kan pergelangannya potong sini. Nggak boleh di sini, nggak boleh di sini. Dipotong tangan di pergelangannya. Bukan di jari-jarinya ini juga, enggak. Di sini. Itu bicara hukum soal toriko. Jadi kembali ke pernyataannya saya tadi dalam kitab Indonesia itu memang perlu dilihat kondisinya. Satu, apakah kondisinya itu budget negara? Dua, kondisinya itu kelaparan atau tidak. Yang ketiga, yang dicuri itu berapa nilainya. Itu kondisi yang menentukan hukum potong tangan itu berlaku. Dan yang dipotong bukan jalur pencuriannya, tangannya. Tangan, benar-benar ya, tangan. Dalam arti fisik. Karena toriko itu, jadi hukum potong tangan itu kan ada fikro, ada toriko. Fikro itu idenya, toriko itu tata cara pelaksanaannya. Makanya Islam itu disebut ideologi Pak. Kenapa ideologi? Karena ada ide dan ada tata cara pelaksanaannya. Kenapa agama lain tidak disebut ideologi? Karena cuma fikra, pemikiran, tapi nggak bisa diterapkan. Kalau Islam itu bisa. Contoh, mungkin mereka punya ide ketika ekonomi memburuk. Mungkin idenya mereka saling sedekah, saling membantu mungkin. Tapi Islam punya idenya, sistem ekonomi Islam, rinciannya banyak. Bagaimana cara pelaksanaannya? Ada cara pelaksanaannya. Sistem ekonomi Islam itu dijalankan nanti seperti ini. Itu ada. Jadi ada fikrohnya, ada torikohnya, ada idenya, ada tata cara pelaksanaannya. Itu begitu. Karena Islam itu maha sempurna. Karena bukan hanya tataran ide, tapi sampai pelaksanaannya itu bisa diterapkan. Nah, itu mungkin sedikit jawaban. Apakah pernah terjadi di zaman Rasulullah? Pernah. Oh, kalau di zaman Rasulullah saya agak lupa, tapi di zaman para khalifah pernah. Ya. Karena ada begini. Meskipun Islam itu punya hukum potong tangan, gitu ya. Kan orang-orang menganggap Islam itu kejam, potong tangan, gitu. Meskipun Islam itu punya ide hukum potong tangan, tapi selama berapa ratus tahun Islam itu tegak, itu hanya sedikit jumlah orang yang dipotong tangan. Bukan tidak pernah. Cuma saya lupa itu kejadiannya di zaman Khalifah siapa. Pernah. Macam-macam ya. Itu mencuri. Nanti kalau merampok beda lagi. Merampok dengan kekerasan beda lagi. Hukumannya beda, tata cara pelaksananya beda lagi. Perampok menggunakan kekerasan itu dipotong silang. Misalkan tangan kiri, kaki kanan, silang.
dan diasingkan. Mungkin bagi kita itu kejam Pak, bagi kita gitu ya. Tapi bagi maksudnya bagi sebagian orang itu mengatakan kejam. Kalau bagi saya itu nggak kejam Pak. Kenapa kok nggak kejam? Ingat ya, hukum potong tangan itu berlaku untuk siapa? Pencuri, betul nggak? Yang mencuri dipotong nggak? Ya enggak. Nggak mencuri ngapain dipotong? Yang mencuri dipotong. Nah, pertanyaannya, jenengan takut nggak hukum potong tangan? Takut. Kalau takut berarti ada niat untuk mencuri. Karena pencuri takut dipotong tangannya Pak. Kalau sekedar dipotong mungkin nggak takut Pak. Dipotong blok gitu ya. Itu bisa jadi orang tuh nggak takut. Jadi ketakutannya itu bukan soal potong tangannya Pak, tapi sanksi sosial. Kalau ada orang yang tangannya dipotong pas di pergelangan tangannya gini, itu sama dengan stempel kalau dia itu pencuri. Sehingga kalau ada orang, misalkan pencuri ini sudah dipotong kan gitu, terus deket-deket, orang ini kan jadi menjaga diri. Mantan mencuri karena tangannya dipotong sebelah gitu loh. Justru itu yang sangat ditakuti, Pak. Bukan soal tangannya yang dipotong itu yang takut, bukan sanksi sosialnya itu. Kenapa? Karena tangannya dipotong itu jelas stempelnya mantan pencuri. Kalau sekarang ada nggak stempelnya? Enggak ada. Pencuri sekarang Pak, pencuri motor masuk penjara, dihukum 5 tahun. Begitu keluar maling mobil Pak, tambah canggih dia. Kenapa? Karena ketemu sama senior di sana, sama jagoan. Makanya kalau koruptor di penjara dimasukkan sesama koruptor, itu begitu keluar bisa lebih banyak yang dikorupsi itu karena tahu caranya. Nah pertanyaannya, kan nggak ada sanksi sosial kan? Orang sudah banyak yang melupakan. Tapi coba kalau dipotong gelap, paling mobil itu apa caranya? Sedangkan orang itu tahu kalau dia itu mantan pencuri karena pernah dipotong tangannya. Justru itu. Jadi apa yang kita takutkan ketika hukum Islam itu diterapkan? Pertanyaannya, sampean pengen harta sampean itu aman atau enggak? Tuku mobil anyar pengen aman dan gak was-was nggak? Pengen ya? Pengen mobil yang buat kita nggak was-was pengen? Rumah kita banyak hartanya dan kita nggak was-was untuk dicuri pengen nggak? Nah iya kalau sekarang kita beli mobil, parkir, ikut pengajian, nggak konsen Pak. Tidak, gila orang motor begini. Hanya soalnya kan begitu. Kenapa? Karena maling kita lapor yang polisi 5 tahun 10 tahun kan kita tangkap. Islam potong tangan palingnya wedi Pak. Karena wedi takut mencuri, akhirnya dia nggak mau mencuri. Nah dia mau mencuri itu mikir yang itu Pak. Ketangkap dipotong tanganku seumur hidup dicap, waduh ngeri kan gitu. Mending nggak usah lah. Aman akhirnya, parkir motor nggak perlu di was-wasi kan gitu. Tetap dikunci lah. Tapi nggak usah was-was, karena aman sistemnya. Sama punya anak gadis, perawan, pengennya kehormatannya dijaga pora. Keluar ke sana bikin hati tenang, pengen nggak? Coba, kalau ada yang berzina, diperkosa anak sampai segala macam, itu namanya hukuman sudah menanti di dalam Islam itu. Ada yang didera dicambuk 100 kali, ada yang didera sampai mati, ada yang kalau diperkosa segala macam lebih berat hukumannya. Pertanyaannya, itu kan sanksi yang apa ya? Menenangkan jenengan yang punya anak perempuan, betul nggak? Kalau sekarang takut sampai digowong ngale anak metu nang nanti kan? Iki lho Pak, harus apa? Karo kancaku lanang wedok.
di hotel, bukan hotel ya, di ya kayak kos-kosan atau apa lah gitu ya. Anak SD Pak, masih pakai seragam, selingkuh tuh berdua, berzina, anak SD. Pertanyaannya, dunia seperti itu kayak kita inginkan, yang tidak ada hukum yang tegas, tidak ada sanksi yang tegas yang diberlakukan. Coba sekarang kalau Islam diterapkan, aman Pak, kita jadi tenang. Gitu ya. Makanya itu bukan kejam, justru itu sangat membantu kita. Dan itu berlaku hanya untuk yang melanggar. Potong tangan untuk pencurinya, kalau nggak pencuri nggak akan dipotong lah. Jadi Pak Haji takut apa enggak ketika hukum potong tangan diterapkan? Takut apa enggak? Bahasanya jangan takut. Terus gimana? Takut itu mana yang ditakuti kan gitu? Ya dipotong tangannya tak berarti saya pengen tolong kan gitu. Nah gak tolong kan gak perlu takut, betul nggak? Aneh. Itulah. Cukup ya? Atau ada lagi? Ada lagi? Cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara kita pada malam hari ini kita jalani dengan sukses ya. Jadi yang pasti Islam adalah solusi setiap persoalan, solusi dunia maupun akhirat. Terima kasih saya sampaikan kepada Ustaz. Semoga diberi panjang umur, sehat lahir batin, sehingga bisa membersamai kita di setiap waktu dan kesempatan. Oleh sebab itu saya sebagai pembicara apabila ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Majelis ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis, yaitu dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.